Cianjur, kota yang dikenal sebagai penghasil beras terbaik, sasaran para pemburu manisan, dan disinilah kami menuai seberkas kisah. Ya, Cianjur memang punya cerita. Pagi masih berselimut kabut. Matahari tidak terlalu terik. Begitupun tanaman padi yang baru sepenggalah tumbuh. Disinilah awal dari sebuah cerita, sebuah mimpi dan harapan di desa Sindang Laka. Ini perjalanan kami menempuh sekolah dengan pemandangan yang memanjakan mata. Jelek lewat. Osval. Tibalah kami di sebuah sekolah, tempat para pemilik mimpi. Kami bingung dengan kondisi di sana, di mana fasilitas belajar kurang memadai, ditambah pula dengan paradigma masyarakat setempat akan pentingnya pendidikan. Bukan masyarakat yang tidak tertarik untuk menyekolahkan di sini, akan tetapi lebih cenderung tidak peduli gitu kepada anaknya, apakah anaknya itu waktu sekolah apa enggak gitu. Seperti untuk beli LKS gitu. LKS itu kan
tidak dari dana BOS seharusnya. Itu LKS itu kan harus orang tua yang bayar sendiri gitu. Tidak semua pembiayaan sekolah itu harus dilimpahkan ke pihak sekolah. Akan tetapi untuk LKS saja kadang-kadang mereka nggak bayar gitu. Jadi pihak sekolah yang membayar lagi ke yang menjual LKS tersebut. Bukan masalah finansial itu, kalau dilihat ya oleh ibu, masyarakat itu bukan terlalu nggak ada sih, mampu gitu ya, masyarakat itu, orang tua itu mampu. Akan tetapi mereka kan ya memakai, misalnya kalau ke sekolah memakai perhiasan, pakaian bagus gitu ya, kelihatannya. Lalu ya ibu juga mendengar ya dari orang-orang, misalnya mereka kan punya sawah, punya apa gitu, kok itu semua bisa, tapi kenapa kalau anak tidak punya buku aja, berarti itu tandanya apa kan? Tandanya tidak peduli gitu. Kayaknya itu kan mungkin menurut pandangan masyarakat gitu ya, pendidikan itu mengapa diabaikan, karena pendidikan itu kemungkinannya bukan untuk bukan untuk di akhirat gitu. Jadi mereka itu menganggap buat apalah sekolah tinggi-tinggi gitu, buat apa sekolah rajin-rajin gitu. Di sini itu seperti itu ya Neng ya, terlalu agamis gitu ya, terlalu religi gitu ya. Karena kalau belajar aja di kelas misalnya sama ibu gitu ya, di kelas misalnya, kalau walaupun ini belum pas waktu jam 12 misalnya, itu udah adzan. Misalnya jam 11 lebih berapa atau jam 12 kurang dari 10 menit gitu ya, misalnya, Bu udah adzan gitu, pulang gitu. Nah walaupun demikian kan, anak itu ini kan masih waktu jam berapa sekarang gitu, ibu kan suka bilang begitu ya ke anak-anak. Tapi Bu sekarang waktunya duhur itu kan anak-anak katanya harus ngaji Bu nanti jam 1. Nah setelah itu Bu nanti sore juga ba'da asar gitu harus ngaji lagi, belum lagi maghrib ngaji lagi subuh, ba'da subuh juga harus ngaji lagi. Jadi pas anak itu ke sekolah misalnya ya, bubarnya katanya jam 6.30, kadang ada yang sampai jam 7. Lalu jam berapa misalnya sekolah mulai belajar? Kadang-kadang kan di situ dulu ya ibu waktu pertama datang ke sini, ibu itu nungguin murid, bukannya murid nungguin guru gitu ya, anehnya. Tapi kalau kesini terusan gitu, walaupun ibu berusaha untuk untuk mengubah adat atau kebiasaan tersebut, itu memang sulit. Tapi ibu berharap kedepannya tetap mereka mau belajar gitu, walaupun sedikit demi sedikit ya sudah ada hasilnya lah. Bahkan Pak Ustadznya sendiri itu kan punya anak juga sama Ustadz juga, yang Ustadz yang satu punya anak, yang Ustadz yang lagi punya anak. Memang betul itu murid kami di sekolah ini gitu ya, mereka juga sama, karena kemungkinannya udah aja cukup kalau untuk dalam belajar untuk sekolah cukup aja sampai SD gitu. Jadi cuma bisa baca, nulis, ngitung, itu udah cukup kata mereka. Upaya kami itu seperti itu tadi, memberikan tas, lalu ada lagi bersosialisasi dengan Pak Ustadz di sana, misalnya dengan ketua komite atau gimana harusnya untuk memajukan masyarakat ini supaya lebih baik ke depannya. Toh ya mungkin ya hasilnya seperti inilah, tidak ada hasil yang begitu optimal gitu. Jadi kalau hasil sih ada, cuman berapa persen gitu, jadi belum maksimal gitu. Jujur, kami sangat prihatin dengan kondisi yang ada. Kami tidak bisa diam, dan kami pun tidak dapat berbuat banyak hal. Memberi sapaan, menghadirkan diri, dan mencoba untuk menyentuh kehidupan mereka dengan cinta, itu cukup menyatakan kepedulian kami terhadap pendidikan mereka.
Kami pikir ketidakpedulian orang tua di sana sebatas pada tataran pendidikan formal anaknya. Tetapi ternyata kami menemukan sisi ketidakpedulian yang lain, di mana ada kedua orang tua yang bukan hanya tidak peduli dengan pendidikan anaknya, bahkan untuk keberlangsungan hidup anak kandungnya sendiri pun mereka sama sekali tidak peduli. Sekolah itu yang pertama biar dapat ilmu, biar pintar, biar sukses, biar bisa banggain orang tua. Mau nggak banggain orang tua? Mau. Makanya sekolahnya harus semangat, belajarnya harus rajin. Udah rajin belum belajarnya? Belum. Sejarah kayak sini. Kayak sini keberapa orang? 8 orang. Kamu 10 mak? Januari ya. Oh 10 anak ke Dan rumah sederhana ini adalah sandaran hidup dari gadis yang bernama Sarah. upami uang itu izinan sekolah kumaha? Izinan kan upami uang ngalarang Sarah sekolah, Sarah bade kumaha? Kenaon Sarah? Sekolah, kenaon hayang sekolah? Cita-cita kan jadi guru teladan. Nak, beban hidupmu memang berat. Dahagamu akan cinta ayah dan ibu dan mimpi-mimpimu yang menjulang tinggi bukanlah alasan untukmu berhenti berotasi dalam hidup. Jika kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka tak ubahnya pula dengan sebuah pendidikan. Pendidikan bukan sekadar hak, juga sebagai kewajiban bagi segala bangsa. Hidup pendidikan Indonesia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Hamasalilah para laskar mimpi, Tuhan akan senantiasa mendengar dan mewujudkan mimpi-mimpi kita. Cianjurku, kamu adalah bagian dari naungan mimpi-mimpiku, dan mimpi-mimpi mereka adalah menjadi tanggung jawabku. Tanggung jawab kami selaku pendidik, tanggung jawab kami selaku buah hati Ibu Pertiwi. Cianjur punya cerita. Mimpi sama dengan pendidikan. Mimpi tanpa pendidikan apa jadinya coba? Mimpi bukan sekadar untuk ditanyakan, tetapi harus dinyatakan.
berubah menjadi gumpalan-gumpalan, kemudian jatuh dan kembali lagi pada sang pemilik mimpi.